Saya serahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, kita bisa berkumpul bersilaturahmi pada malam hari ini dengan nikmatnya. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul SAW di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun syurutul wudu'i asyaratun. Fasal baru, syurutul wudu'i, syarat-syarat, ini maksudnya nih syarat sahnya wudu ada 10. Kalau sebelumnya kita bahas tentang rukun wudu. Rukun wudu adalah pekerjaan yang menjadi standar sahnya wudu. Artinya harus dikerjakan agar wudunya sah. Tapi kalau syarat sah wudu itu adalah dasar untuk kita bisa gini. Mas Dimas, rukun sholat itu surat Al-Fatihah, ya. Baca surat Al-Fatihah itu rukun sholat. Tapi syarat sah sholat itu menghadap ke kiblat, gitu. Jadi bacaan Al-Fatihah itu menjadi benar sah kalau dibacanya ketika dia menghadap kiblat, begitu. Jadi syarat sah itu adalah kertas landasan untuk kita tulis di atasnya ritual rukun-rukun itu. Ini ada kertas nih. Lalu di atas kertas kita tulis yang pertama basuh muka, yang kedua basuh tangan sampai siku, yang ketiga usap kepala, yang keempat basuh kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Ini tulisan rukun ini tidak bisa ditulis kecuali kalau ada kertasnya. Kertasnya tuh syarat sah. Itu tuh namanya syarat sah. Jadi syarat sah itu adalah apa sih istilahnya? Alas pijakan agar ritual rukun yang dikerjakan tuh jadi sah. Rukun sholat takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, kemudian ruku. Nah itu rukun-rukun itu semua itu harus dikerjakan di atas syarat sah. Syarat sahnya sholat menghadap kiblat, suci dari hadas, begitu. Kemudian suci dari najis. Kira-kira paham nggak tuh bedanya rukun sama syarat? Bedanya lagi yang lebih sederhana, kalau syarat itu harus terus-terusan, tapi sedangkan rukun sekali aja. Rukun wudu itu basuh muka. Udah basuh mukanya, habis udah selesai ya udah nggak usah terus-terusan basuh muka. Itu rukun. Tapi kalau syarat sahnya nih yang pertama Islam. Maka sepanjang wudu itu harus Islam. Jadi di tengah-tengah dia murtad, hilang tuh wudunya. Syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Jadi sepanjang takbir sampai salam dia harus terus-terusan ngadep kiblat. Sedangkan baca Al-Fatihah itu rukun. Sekali aja habis baca Fatihah ya udah jangan baca lagi. Lanjut ke rukun selanjutnya. Begitu kira-kira. Jadi bedanya rukun sama syarat gitu. Kalau di kitab Fathul Mu'in rukun itu maka nawan kotor. Dia harus ada tapi keberadaannya terputus. Itu namanya rukun. Tapi kalau syarat sah maka nawastamar. Dia harus ada dan adanya tuh harus terus-terusan ada. Begitu. Kira-kira paham tuh ya. Jadi syarat sah wudu sama rukun wudu. Ini kita lagi ngomong syarat sahnya wudu. Atau mungkin bahasa yang sederhananya rukun tuh teknisnya. Begitu.
syarat sah itu apa namanya di luar teknis. Apa sih? jadi makin dicontohin makin susah. Pokoknya syarat sah begitu dah ya. Syarat sah wudu ada 10. Yang pertama al-Islam, yaitu orang Islam. Artinya tuh ritual yang tadi tuh ritual basuh muka, kemudian niat dulu basuh muka, kemudian tangan, kepala, itu kalau dikerjain sama non muslim ya nggak bisa dikatakan wudu yang sah. Ya dia boleh begitu, cuman sah apa enggak sah, karena syarat sah wudu harus orang Islam gitu. Yang kedua syaratnya adalah tamyiz, al-islamu wa tamyiz. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu adalah fase sebelum balik. Ini kita udah singgung beberapa pertemuan lalu ya tentang tamyiz. Bedanya balik dengan tamyiz. Balik itu keluar air mani atau haid bagi perempuan. Nah, sebelum umur balik itu kalau orang Indonesia biasanya 12 tahun ya laki-laki. 11 atau 12 tahun. Tapi sebelum dia sampai pada level balik, sampai pada keluar air mani atau mimpi basah atau haid, itu kan mereka sudah sampai pada usia di mana dia ngerti. Diajak ngobrol dia paham, bisa pakai baju sendiri, ngerti bahwa sholat itu ibadah. Ngomong sama orang tua harus sopan. Itu namanya umur tamyiz, yaitu umur di mana orang sudah mengerti baik buruk, sudah mengerti apa istilahnya membedakan mana baik mana buruk. Tapi belum balik, cuman udah tamyiz gitu. Tamyiz itu kan artinya membedakan. Jadi dia bisa membedakan mana kebaikan, mana keburukan. Kalau di sini kata apa namanya Sayyid Ahmad Asy-Syadzili, ayafhamal khitaba wa yaruddal jawab. Dia paham diajak ngobrol dan dia bisa jawab gitu. Au ayyakula wahdah, atau dia bisa makan sendiri. Wa yashraba wahdah, dia bisa minum sendiri. Wa yastanjiya wahdah, dia bisa cebok sendiri. Wa ayyufarriqu baina yaminihi wa shimalihi, dia bisa bedain kanannya mana kirinya. Wa ayyufarriqu baina tamrati wal jamrah, dia bisa bedain mana buah mana bara api. Jadi sebenarnya tamyiz itu intinya fase di mana anak tuh udah ngerti cuman belum balik. Itu namanya tamyiz. Artinya anak kecil yang wudu itu sah wudunya walaupun dia belum balik, begitu. Walaupun dia belum balik, yang penting tamyiz sudah sah. Kemudian yang ketiga, syarat sah wudu yang ketiga, wan naqa'u 'anil haidi wan nifas, yaitu an-naqa. An-naqa itu bersih. Bahasa yang enak tuh selesai gitu. Atau mungkin bersih daripada haid, wan nifas bersih dari nifas, wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati, dan bersih dari segala sesuatu yang menghalangi air menyentuh atau mengenai bagian tubuhnya, bagian kulitnya. Bersih dari haid, nifas, dan segala hal yang mungkin menghalangi masuknya air ke dalam pori-pori dia. Jadi wudu itu menjadi sah kalau anggota tubuh yang dibasuh itu tidak terhalangi. Artinya di bagian tangannya nih enggak tertutup dengan lakban misalnya. Atau tidak ada bagian ada tip X-nya, karena tip X kan bikin lapisan tuh. Atau ada kuteknya kalau perempuan itu. Jadi itu bersih. Makanya ritual yang kita lakukan basuh muka, basuh tangan sampai siku, kalau pada bagian itu ada sesuatu yang menghalangi air masuk ke dalam pori-pori, maka wudunya enggak sah. Karena syarat sah wudu harus bersih dari haid, ya termasuk juga orang yang lagi haid itu. Orang yang lagi haid wudu, orang lagi nifas wudu, itu wudunya enggak sah. Dan ini dengan segala hormat ya, saya saya baru nemu dari beberapa teman-teman muslim perkotaan yang dia berwudu ketika haid, katanya disunahkan. Saya dengan sependek kurangnya referensi yang saya punya, saya belum nemu ada ulama yang mensunnahkan orang haid wudu. Karena wudu itu syaratnya harus bersih dari haid
gitu. Karena harus bersih dari haid, maka orang haid wudhu udah pasti kagak sah. Nah, ketika orang mengerjakan ibadah yang sudah pasti tidak sah, lalu sengaja dikerjain, itu kaidahnya haram itu. At-talabbusu bil ibadatil fasidati haram. Sengaja ngerjain ibadah yang udah tahu kagak sah, itu haram. Nggak punya wudhu, dia sholat. Sadar dia nggak punya wudhu, tahu sholatnya kagak sah, dia tetap sholat. Haram itu. Sengaja. At-talabbus. Sengaja mengerjakan ibadah yang sudah tahu ibadah itu bakal kagak sah, karena dia tidak memenuhi syarat, dikerjain juga, itu haram. Makanya perempuan haid nggak perlu wudhu, perempuan nifas juga nggak perlu wudhu. Saya kurang referensi, artinya saya memang belum pernah nemu ada ulama yang memfatwakan sunnah wudhu begitu. Nggak ada. Kalau lagi haid itu saya belum nemu gitu. Jadi syarat sah wudhu yang ketiga, bersih dari haid, nifas, dan kalau ini dinomorin ini ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya benar, di 2 nomor. Nomor 3 suci dari haid dan nifas. Yang keempat bersih dari segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke tubuh dia. Itu yang keempat. Wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma. Yang kelima, tidak boleh, syaratnya tidak boleh ada di atas anggota tubuh ma yughayyirul ma, yang merubah sifat air. Apa yang berubah sifat air? Sampo, sabun tuh. Jadi nggak boleh masih sabunan dia wudhu. Termasuk mandi janabah kemarin, lagi sabunan dia basuh untuk mandi janabah, nggak boleh. Jadi bersihin dulu badannya, karena kalau ada sesuatu yang merubah sifat air, awalnya air mutlak karena di atas tangannya ada sampo, jadinya berbusa, itu berarti yang kena tangannya itu bukan air mutlak. Padahal syarat sah wudhu airnya harus air mutlak. Kalau udah ada sampo jadi berubah sifatnya, aromanya kan berubah. Tapi kan suci. Iya benar itu suci, cuman tidak mensucikan gitu. Jadi karena ada sampo, ada sabun, itu air berubah sifatnya. Maka udah keluar dari air mutlak, berarti wudhunya tidak sah. Jadi wudhu atau mandi janabah itu harus airnya mutlak. Maka di atas tubuh tidak boleh ada sesuatu yang membuat air berubah sifatnya. Begitu. Itu syarat yang kelima. Itu ya. Mudah-mudahan paham. Yang keenam, nah ini penting nih yang keenam nih. Wal ilmu bifardiyatihi. Tahu mana yang rukun wudhu. Al ilmu bifardiyatihi. Tahu. Dia tahu mana rukun, mana bukan rukun. Gitu. Dan dia meyakini bahwa ini wajib, ini bukan. Karena dia tahu rukun. Rukun itu kan basuh muka, tangan sampai siku, kepala diusap, kaki sampai mata kaki. Nah 4 hal ini dia tahu rukun, berarti ini wajib. Maka selain 4 ini jangan dibilang wajib. Dan 4 ini jangan dibilang bukan wajib. Gitu. Dia harus tahu bahwa ketika ini memang kealpaan banyak umat muslim kita, gitu ya. Jadi banyak teman-teman kita yang nggak tahu fardu wudhu. Makanya beberapa syarat sah wudhu di kitab-kitab lain memang nggak disebutin nih, kayak kitab-kitab kontemporer, begitu. Kenapa nggak disebutin? Karena tidak mungkin membebani hukum syariat terhadap orang yang nggak tahu. Orang dia nggak tahu, kenapa tahu-tahu dibilang kagak sah, gitu. Jadi diajarin dulu. Makanya di sebelum bab ini, sebelum fasal ini ada fasal rukun wudhu. Jadi kita tahu, oh yang wajib tuh itu. Selain itu hukumnya sunnah. Jadi yang sunnah jangan dibilang wajib, yang wajib jangan dibilang sunnah. Itu syarat sah wudhu yang keenam. Al ilmu bifardiyatihi, dia tahu tentang kewajiban rukun wudhu. Bahwa rukun wudhu itu wajib, maka nggak boleh dibilang sunnah. Yang selain rukun berarti bukan wajib, itu yang sunnah. Begitu. Itu yang ke-6.
6. Yang ketujuh ditambahin lagi nih yang ketujuh nih. Wa alla ya'taqida fardun min furudihi sunnatan. Dia tidak meyakini, tidak boleh dia beretikad, dia meyakini fardun min furudihi, kewajiban daripada kewajiban wudu, sunnatan sebagai sesuatu yang hukumnya sunnah. Nah, itu ini sebenarnya nomornya nomor 6 aja sekalian, nggak usah nomor 7 kan. Jadi al ilmu bi fardiyatihi, tahu mana rukun wudu, dan yang ketujuh tidak boleh meyakini rukun wudu itu yang wajib-wajib itu tidak boleh diyakini sebagai sunnah. Maka sebaliknya, yang sunnah jangan diyakini sebagai kewajiban, gitu. Basuh muka itu wajib, maka jangan dibilang sunnah. Usap kepala wajib, jangan dibilang sunnah. Yang wajib itu 4 ya. Basuh muka, basuh muka, basuh tangan sampai siku beserta sikunya. Yang ketiga usap kepala, yang keempat basuh kaki sampai mata kaki. Gitu. Kepala diusap ya, bukan dibasuh. Kalau dibasuh itu artinya mengalirkan air. Kepala cukup diusap dengan tangan yang basah. Itu. Kalau dialiri berarti diguyur. Nah, itu mubazir namanya. Gitu, oke? Yang ketujuh wa alla ya'taqid. Kemudian yang ke-8 wal ma'u at-tahuru, dan air yang dipakai adalah air suci mensucikan. Air mutlak, airnya suci dan mensucikan. Maka kalau air bercampur sabun, suci airnya tapi tidak mensucikan. Gitu. Air bercampur kaporit, suci airnya tapi dia tidak bisa mensucikan. Jadi airnya harus suci, mensucikan, alias airnya itu air mutlak. Begitu. Itu 1 sampai 8 ini adalah syarat untuk orang kita, orang normal kebanyakan. Nah, sedangkan 9 sampai 10 begitu, ini syarat untuk orang tertentu. Wa dukhulil waqti, dan masuknya waktu 9, yang ke-10 al-muwalat, bersambung terus-terus. Artinya habis muka nih. Jadi kalau masuknya waktu, maksudnya masuk waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat, wudunya nggak sah. Cuman bukan buat kita. Ini 2 terakhir nih buat orang tertentu. Ntar kita jelasin. Itu yang 9 masuknya waktu. Jadi untuk dikatakan sah wudunya, dia harus nunggu waktu sholatnya masuk. Kemudian yang ke-10 terus-terusan, namanya al-muwalat. Maksudnya terus-terusan. Sebenarnya artinya bukan terus-terusan nih. Kalau terjemah di terus-terusan itu kurang pas. Al-muwalat itu artinya bersambung antara anggota tubuh yang satu dengan yang lain. Anggota tubuh wudu kan muka, tangan, pala, kaki nih. Setelah basuh muka, jangan sampai muka kering baru dia tangan. Jadi habis muka langsung nyambung ke tangan. Dari tangan langsung nyambung ke kepala. Kepala langsung nyambung ke kaki. Jangan ditunggu lama sehingga kering duluan. Kalau udah kering berarti udah nggak punya wudu, ulang lagi dari awal. Itu namanya muwalat, bersambung. Nomor 9 sama nomor 10, lidah imil hadasi. Ini khusus untuk orang yang hadasnya terus-terusan keluar, tidak pernah berhenti. Ini ya. Nomor 1 sama 8 tuh buat kita semua nih, buat orang normal. 9, 10 itu tambahan untuk orang yang hadasnya terus-terusan keluar. Siapa yang terus-terusan hadasnya keluar? Perempuan yang istihadah, darahnya terus-terusan keluar. Atau orang tua renta yang tidak bisa menjaga kotorannya. Karena udah tua, kotorannya terus keluar. Atau yang ketiga, orang yang beser, yang terus-terusan keluar sesuatu dari kemaluannya. Nah, 3 orang ini contohnya ya, orang yang darah atau orang yang hadasnya tidak pernah berhenti, wudunya itu harus di waktu sholat. Jadi sebelum waktu sholat, wudunya nggak sah. Jadi datang nih waktu zuhur, baru dia wudu. Dan wudunya itu harus mualat. Kalau kita nggak mualat, nggak apa-apa, Mas Dimas. Ini kita wudu di rumah. Muka, tangan, pala. Kakinya kita sisain. Kakinya enggak, Pak. Ntar dah kakinya di masjid. Jadi kita jalan tuh dari rumah, udah wudu, cuman sisa kaki. Itu kan dari jalan ke rumah, dari rumah ke masjid itu kan kering nih muka. Nggak apa-apa. Karena kita orang yang normal, yang sehat, gitu, yang hadasnya tidak ada, gitu. Jadi nyampe masjid, tinggal basuh kaki, selesai wudunya. Dengan catatan tadi sepanjang jalan dari rumah ke masjid kita nggak buang hadas, gitu ya, tidak berhadas, gitu.
Tapi bagi orang yang punya hadas terus-terusan keluar, dia nggak bisa begitu. Jadi wudhunya tuh harus nyambung. Jadi muka langsung tangan, tangan langsung. Bahkan setelah wudhu nggak boleh dijeda. Dalam arti habis wudhu nggak boleh leha-leha, langsung sholat. Orang yang daimul hadas, orang yang dah hadas terus-terusan keluar. Kayak kami punya mertua kan udah begitu, udah stroke di kasur. Sholatnya isyarat. Itu diwuduin sama anak-anaknya, disemprot pakai air, habis wudhu langsung sholat. Selesai sholat, orang seperti itu hadasnya wudhunya langsung batal. Sholat fardu selesai, wudhunya batal juga. Nanti masuk waktu asar, wudhu lagi kayak gitu. Walaupun dia tidak berhadas mungkin. Artinya misalnya ada orang yang beser-beser kan gitu. Tapi Ustaz nggak ada yang keluar dari kemaluan antara enggak. Walaupun nggak ada yang keluar karena dia adalah orang yang beser, setelah selesai sholat fardu wudhunya batal. Nanti masuk lagi waktu sholat selanjutnya wudhu lagi. Gitu. Jadi 2 syarat terakhir nomor 9, 10 ini khusus untuk orang yang daimul hadasi, yang hadasnya terus-terusan keluar. Gitu. Kalau kita orang yang normal itu syarat sah wudhu dari nomor 1 sampai nomor 8. Wallahu ta'ala a'lam. Wa nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Pembatal wudu ada 4 perkara insyaallah yang batalin wudu ini minggu depan. Jadi yang tadi cukup kita bahas tentang syarat sahnya wudu. Mudah-mudahan bermanfaat begitu ya. Mudah-mudahan juga bisa dipahami untuk bisa makin paham dan juga biar kajiannya terus berkembang. Kita buka tanya jawab dan juga diskusi. Saya kembalikan kepada Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tahu ternyata. Oh gitu ternyata. Tercerah. Alhamdulillah nih. Ternyata manfaat yang khusus yang saya terima Pak Ustadz ya. Dari belajar ini 1 mingguan 1 kali, waktunya enggak lama, ada tanya jawab, itu memudahkan saya untuk lebih mengenal lebih dalam tentang dasar-dasar yang mungkin dulu saya cuma taunya sepatah atau cuma 2 patah dari orang tua sih Pak Ustadz. Oh jadi begitu. Saya makanya dulu pernah lihat loh kok di ini pakai kaki doang Mbak. Ternyata boleh gitu ternyata. Ya, sahabat Vidya, saya juga yakin sahabat Vidya di sini juga banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Pak Ustadz ya. Nah, tanpa menunggu waktu lagi, sudah ada 2 orang yang raise hand. Jadi silakan yang pertama Mbak Nadia untuk langsung aja bertanya kepada Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelumnya ada 3 pertanyaan Ustadz, nggak apa-apa ya? Ya. Ustadz, yang pertama tadi kan dikatakan kalau tidak boleh ada yang menutup pori-pori ya, dari yang menghalangi air sampai ke kulit, sampai ke pori-pori. Nah kalau cat rambut itu gimana Ustadz? Karena sekarang banyak wanita yang mikir cat rambut sekarang ada label halal MUI-nya, berarti boleh nih ngecat rambut, nggak masalah. Itu satu Ustadz. Kedua, kalau dulu tuh waktu kecil diajarinnya saat lagi wudhu tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh bicara. Itu benar nggak sih Ustadz? Jadi misalnya kita lagi dipanggil cuma gitu doang sambil ngelanjutin wudhu. Ketiga, Ustadz boleh nggak tolong praktekin kalau misalnya wudhu dengan spray? Mungkin saya skip nih Ustadz. Kan kadang ada kondisi yang kita biar nggak repot kita pakai bawa botol spray misalnya lagi harus kondisinya sholat di mobil. Itu tetap yang wajibnya harus tetap buka sepatu apa enggak atau gimana? Itu aja Ustadz, terima kasih. Pertama soal warna rambut. Jadi ada sesuatu yang mewarnai anggota tubuh tapi tidak menghalangi. Ada sesuatu yang tidak mewarnai tapi menghalangi gitu. Tinta nih tinta pulpen nih itu mewarnai itu. Dia ngasih warna hitam, tapi dia tidak membuat lapisan. Karena tidak membuat lapisan, maka tidak ada masalah kalau orang berwudu ada tintanya. Di sini ada tinta nih, ada tinta tulisan I love you mama misalnya.
yang apa tato anak bocah tuh yang di SD itu yang di stempel merah tuh. Ah, ini kan tahu kan Atau itu? yang dari agar-agar, Ya Pak Ustadz. itu. Itu kan nggak menghalangi. Tapi kalau tato yang dikerok-kerok itu, nah, itu kan jadi penghalang itu. Ini tato yang di stempel tuh, cek kayak stempel siwot itu. Nah, gitu. Itu tinta itu tidak menghalangi, dia cuma ngasih warna doang. Dia tidak buat lapisan baru di atas kulit. Maka pewarna rambut juga sama. Pewarna rambut tuh cuma warnain doang. Dia tidak membuat penghalang. Dia tidak bikin lapisan yang menghalangi air. Dia cuma ngasih warna aja. Jadi nggak ada masalah. Kalau disebut halal, saya nggak ngerti kenapa warna rambut disebut halal. Karena setahu saya halal itu untuk makanan. Iya. Halal makanan. Sekarang Kalau semuanya Ada dan halal ada. kalau benda ini seluruh yang ada di muka bumi ini aslinya halal untuk kita pakai. Karena emang Allah ciptain bumi buat kita. Jadi semuanya nih halal gitu. Cuman kan di antara itu ada yang najis. Nah, gitu. Yang najis itu yang haram dimakan. Maka yang najis-najis itu harus dikasih warning. Jadi halal atau enggak halal itu sebenarnya mestinya buat makanan. Itu yang pertama soal cat rambut. Tapi bedain cat rambut sama ini ya. Kalau di laki-laki itu ada namanya apa sih namanya? Dulu David Beckham tuh apa sih? Dikasih wax, minyak rambut. Wax. Tanco, Ya. Pak Ustadz. Oh, Ya. Jadi dia emang pomade. iya, pomade. Pomade-nya bikin lapisan. Jadi bukan cuma ngasih warna, tapi juga melapisi rambut. Sehingga itu kalau disemprot tuh kagak basah itu. Disemprot pakai steam motor juga nggak basah. Saking kakunya kan gitu. Nah, itu yang menghalangi air. Jadi kalau ngasih warna doang nggak ada masalah. Gitu. Kemudian yang kedua soal berbicara. Jadi memang itu salah satu adab berwudu. Salah satu adab berwudu yaitu tidak berbicara satu dengan yang lain. Artinya tidak ngobrol, tidak juga menjawab pertanyaan orang. Tapi bukan berarti kagak sah. Nggak apa-apa. Kita lagi wudu, ada orang ngasih salam, kita jawab nggak apa-apa. Ada orang nanya, kita jawab nggak apa-apa. Cuman adabnya berwudu tidak berbicara. Gitu. Karena kita sedang melakukan ritual ibadah, maka seyogianya jangan dialihkan dengan pembicaraan kepada orang lain gitu. Tapi itu bagian daripada adab berwudu. Nah, kemudian yang ketiga soal sepatu. Ini sepatu ada pembahasannya nanti, mengusap 2 khuf gitu ya. Tapi sebagai bocoran, kalau kita wudu pakai botol spray sama aja seperti yang pada umum. Artinya anggota tubuh yang wajib 4 ini kudu dibasuh. Jadi untuk bagian yang dibasuh semprotnya rada lamaan. Jadi butiran itu, balon-balon butiran itu pecah sehingga dia mengalir. Nah itu kan sudah cukup untuk disebut membasuh, yaitu mengaliri air ke anggota tubuh. Nah untuk kepala cukup diusap. Tangannya aja yang disemprot, tangannya basah kemudian diusap. Bagian kaki juga sama, harus dibuka sepatunya. Kalau sepatunya mau diusap saja, harusnya sebelum dia pakai sepatu, dia harus sudah berwudu secara sempurna. Dia wudu nih secara sempurna nih, kemudian dia pakai sepatu. Dan syaratnya sepatunya harus menutupi mata kaki. Kalau sepatunya cuma di bawah mata kaki, terus di atasnya kaos kaki, nggak bisa. Dia harus menutupi mata kaki sepatunya, bukan cuma kaos kaki. Karena syarat khuf itu, khufnya itu adalah terbuat dari benda yang bisa dipakai buat berjalan dan dia tidak tembus air. Kalau kaos kaki kan tembus air. Gitu. Jadi pada intinya mengusap 2 khuf itu dibolehkan, tapi syaratnya dia wudu dulu secara sempurna, baru dia pakai sepatunya. Nanti ketika berhadas, ini udah wudu nih, udah wudu sempurna, udah pakai sepatu, nanti berhadas. Ketika berhadas, barulah dia wudu, cukup patunya diusap saja, bagian atasnya. Itu dengan catatan sepatunya di atas mata kaki, panjangnya. Kalau sekarang kayak sepatu security atau sepatu JKT48, itu model kayak gitu tuh. Kan
Kan Sepatu saya pernah koboi juga lihat bisa ada Pak Ustadz ya. ya nih ya, Sepatu tapi kalau koboi gitu. sepatu pantofel itu enggak disebut khuf itu. Jadi khuf harus di atas mata kaki. Dan ketika sudah berwudu mengusap sepatu, sholatnya jangan dilepas sepatunya. Karena bagian kaki itu ada pada sepatu. Kalau sepatunya dilepas, berarti basuhan kaki hilang itu. Ya, jadi ketika sholat sepatunya jangan dilepas. Ada beberapa orang di bandara gitu, pas lagi wudhu sepatunya diusap, pas lagi sholat dibuka. Kalau bisa dibuka, mendingan wudhu pas lagi buka sepatu gitu. Jadi itu soal mengusap dohum. Nanti ada pembahasannya nih. Kapan nyampenya nih? Mudah-mudahan nggak lama nih. 3 minggu lagi kira-kira gitu. 3 minggu atau 4 minggu lagi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan cukup Mbak Nadia ya. Benar, yang spray itu gimana prakteknya Ustadz? Jadi kan pertama misalnya yang wajib aja nih muka nih, itu nggak perlu digini-giniin lagi untuk meratakan gitu, nggak perlu ya Ustadz? Boleh dicontohin nggak Ustadz? Jadi ini kan disemprot nih. Ya. Ketika disemprot tuh kan butirannya tuh balon-balonnya tuh pecah kan ngalir. Nah, itu dia mengalir tuh sebenarnya sudah cukup. Cuman kan kurang mantep, maka kita ratain pakai tangan kita begitu. Jadi setelah rata yaudah pindah ke anggota tubuh selanjutnya tangan. Tangan juga sama. Butirannya agak banyak supaya memenuhi standar ghusl, standar basuh. Basuh itu mengaliri air. Jadi butirannya agak banyak, jadi dia mengalir, pecah mengalir, lalu kita ratakan gitu. Kiri juga sama. Kalau kepala cukup tangan yang disemprot, karena diusap. Semprot tangan kita, kemudian kita basahi. Habis itu kaki sebagaimana muka. Disemprot yang rada banyak, butirannya banyak, pecah, ngalir, kita ratain. Begitu, cukup 4 anggota tubuh dengan diawali niat sebelumnya. Oke? Terima kasih. Ya. Makasih Mbak Nadia. Sahabat Fitya, sekali lagi, misalnya ada yang mau bertanya pertanyaan, silakan langsung resen atau melakukan chat di kolom chatnya, nanti akan saya bantu bacakan, atau mau langsung voice over langsung juga bisa. Namun untuk yang kedua ini akan saya beri kesempatan untuk Ibu Ayu. Silakan Ibu Ayu untuk melakukan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebenarnya pertanyaan yang pertama saya udah hampir terjawab, cuman pengen make sure aja. Pada saat orang tua dibantu wudunya itu berarti cukup hanya 4 rukun itu aja ya Pak Ustadz? Iya. Yang dibantu orang tua berarti kalau misalnya nanti orang tua dibantu juga hanya cukup 4 itu aja ya? Hanya make sure itu aja saya. Yang kedua, nah sering terjadi kan saya kalau wudhu di luar, mau sholat di luar terus wudhu, ternyata tempat wudhunya itu tidak ada hijab untuk perempuan bersatu dengan laki-laki. Nah, sedangkan membuka hijab kan kagak bisa ya, kagak boleh ya. Saya pernah baca, apakah benar untuk bagian kalau saya tidak membuka hijab, bisa berwudu tanpa buka hijab. Jadi yang penting bagian muka dan kepalanya itu bisa dikopiok, ditempel gitu aja, meresap dari kerudung. Saya nggak tahu benar apa enggak, saya pernah baca seperti itu. Meresap. Jadi karena untuk menghindari terlihat aurat buka kerudung di tempat wudu seperti itu, Pak Ustadz. Udah itu aja sih. Tolong dijelaskan. Jadi untuk perempuan yang tempat wudunya terbuka, maka tidak buka hijab tidak ada masalah. Cukup bagian muka kan nggak ada masalah karena bisa dialiri air. Kepala cukup tangan basah kemudian ditepok-tepok aja ke atas ini. Cuman yang jadi masalah kalau ditepok-tepok nih jadi basah nih kerudungnya, kan mau dipakai lagi mau dipakai basah gitu. Nah solusinya mending usap bagian belakang pala aja. Jadi tangan kita basah masuk lewat bawah kerudung, tepok bagian belakang, karena yang jadi rukun tuh kepala. Kepala itu bukan cuma depan, tapi kepala ini sampai sini nih, sampai di atas leher nih masih bagian kepala. Jadi sebahagian dari belakang situ kita usap itu udah cukup gitu. Jadi nggak mesti ngejar atas kepala,
bagian belakang ini juga bagian kepala. Bagian samping nih di atas kuping ke belakang dikit itu juga kepala. Gitu. Jadi semua area yang tumbuh rambut itu bagian kepala, maka usaplah dengan tangan yang basah. Karena kalau diusap atas yang ada kerudung, khawatir kan kerudungnya takutnya ketebelan, berlapis-lapis. Jadi nggak nyampe tuh air ke kepala. Itu yang dikhawatirkan, begitu. Jadinya nggak kena tuh, gitu. Oke. Oke Pak Ustadz, terima kasih, mantap. Oke. Pak Bayu ya. Ini Pak Ustadz, ini pertanyaan lagi Pak Ustadz, saya bacain lagi ya. Pak Ustadz, izin bertanya, saya pernah dengar dari seorang Ustadz yang membahas tentang ibadah-ibadah yang tetap boleh dilakukan oleh wanita haid. Salah satunya wudhu. Jadi selama ini ketika haid saya tetap melakukan wudhu sebelum tidur. Oke Pak Ustadz. Ya, teman sahabat Fitya, sekaligus ingin informasikan silakan aja sahabat Fitya ingin melakukan pertanyaan, bisa raise hand atau melakukan chat, bisa chat via DM atau via view for everyone. Jadi nanti saya akan bantu bacakan buat sahabat-sahabat Fitya yang melakukan pertanyaan. Insya Allah apabila waktu cukup akan saya bacakan semua dan bisa terjawab. Insya Allah. Sekali lagi juga kami informasikan sahabat Fitya yang mungkin baru masuknya telat atau mungkin ingin menonton seri-seri kami yang sebelum tentang kitab Safinatun, bisa langsung menyaksikan di YouTube Fitya Mas aja, langsung aja klik. Nah kebetulan alhamdulillah hari ini tadi kita udah upload semuanya, jadi sahabat kita bisa langsung pilih mau yang tema yang mana, tentang wudhu, rukun-rukun wudhu, atau kemarin yang tentang lagi rame tuh tentang mandi wajib, kira-kira seperti apa sih kalau misalnya pasangan, boleh apa enggak. Nah, itu seru banget dan kita pastiin semuanya kita kemas secara menarik, secara fun, sebentar aja. Jadinya yang lagi masak bisa sambil dengerin, atau mungkin yang lagi pulang kantor bisa dengerin di perjalanan, silakan aja. Nah, alhamdulillah Pak Ustadz udah hadir kembali. Pak Ustadz, saya baca ulang ya Pak Ustadz ya. Ya, silakan. Pak Ustadz, saya pernah dengar dari seorang Ustadz yang membahas tentang ibadah-ibadah yang tetap boleh dilakukan oleh wanita haid. Salah satunya wudhu. Jadi selama ini ketika haid saya tetap melakukan wudhu sebelum tidur. Bagaimana dengan hal ini Ustadz? Berdosakah? Dosa itu diberikan kepada orang yang melakukan keharaman atau meninggalkan kewajiban. Dosa itu terkena kepada orang yang meninggalkan kewajiban atau mengerjakan keharaman. Dan mengerjakan keharaman itu berdosa, syaratnya dia tahu kalau itu haram. Kalau dia nggak tahu kalau itu haram, nggak ada dosa, gitu. Nah, itu juga yang jadi masalah, kan tadi saya bilang dari awal, saya dari dulu belajarnya bahwa syarat sah wudu itu harus suci dari haid. Maka orang haid tidak punya urgensitas untuk berwudu. Karena wudu yang dilakukan sudah pasti tidak sah. Ada kaidah dalam bab fikih, walaupun ini dalam bab haji, tapi diumumkan itu penggunaannya oleh banyak ulama bahwa at-talabbusu, mengerjakan ibadah yang sudah pasti kagak sah, tahu itu nggak sah, sengaja dilakuin, itu hukumnya haram. Gitu. At-talabbusu bil ibadatil fasidati haram. Itu yang kami dapati. Makanya saya agak bingung. Jangan-jangan saya nih yang kurang referensi gitu. Saya cari belum nemu juga. Guru-guru juga saya tanya nggak ada yang bilang gitu. Maka itu saya berpendapat bahwa itu tidak ada kepentingan orang haid berwudu. Nggak ada kepentingannya. Dan kalaupun wudu jadi nggak sah, kan begitu. Maka itu masuk kaidah bahwa mengerjakan ibadah yang sudah tahu bahwa itu nggak sah, itu haram, hukumnya haram. Maka jangan dikerjakan. Tentu saya perlu ini lagi tuh, perlu diskusi lagi, bertanya dengan ustadz yang mengatakan demikian memang gitu. Jadi saya belum nemu rujukannya dari mana begitu, kemudian
ada ulama yang berfatwa demikian di mana gitu, saya belum nemu. Jadi saya nggak berani bilang ustadz itu salah gitu. Cuman yang saya yakini gitu, itu melanggar kaidah yang kita pelajari, yang saya pelajari. Makanya saran saya ketika haid tidak perlu melakukan wudhu karena memang tidak ada urgennya untuk wudhu begitu. Oke? Insya Allah semoga terjawab ya. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan unik nih Pak Ustadz. Jadi correct me if I'm wrong. Jadi Pak Ustadz tadi bilang tato termasuk salah satu yang menggagalkan syarat wudhu. Tadi tato karena melapisi kulit ya. Pertanyaannya, bagaimana jika tatonya itu bukan di tempat-tempat bagian wudhu? Misalnya di punggungnya ada tato talang air gitu Pak Ustadz, misalnya gitu. Atau apa memang harus kalau misal emang nggak boleh sama sekali, misal udah ada gitu Pak Ustadz, apakah emang jalan keluarnya itu memang harus dilakukan pembersihan tato ya? Karena ada sekarang udah mulai ada tuh Pak Ustadz pembersihan tato. Kalau sudah pembersihan tato berarti secara nggak langsung udah bisakah diterima? Terus kemudian yang berikut agak panjang nih serial. Kalau misalnya bagaimana dengan orang yang baru masuk Islam tapi udah bertato seluruh tubuhnya? Itu gimana Pak Ustadz? Ya, pertama wudhu yang nggak sah gara-gara ada tatonya, dilihat apakah tatonya bikin lapisan baru di atas kulit atau sekedar mewarnai gitu. Kalau sekedar mewarnai nggak ada masalah, artinya wudhunya tetap sah. Cuman tatonya kan haram. Al-mutasyammat apa gitu gimana hadisnya tuh? Al-washimat wal mustawshimat itu dilaknat oleh Allah. Tato itu haram. Cuman statusnya ketika dia berwudu tinggal dilihat posisinya ada di mana. Di sini Ustaz, bagian tangan yang kena wudu. Itu bikin lapisan apa enggak? Enggak Ustaz, cuman warna doang. Nah, kalau warna doang kan enggak ada masalah gitu. Jadi wudunya tetap sah, cuman emang tatonya bermasalah. Tapi kalau tatonya ada di sini, ini kan bukan bagian wajib wudu nih. Ya, sini nih. Di sini ada jagal, tuh jagal gitu. Lanjutannya di sini lah kebersihan, jagalah kebersihan itu di sini. Itu kan nggak ada masalah karena tidak menghalangi anggota tubuh wudu. Cuman jadi masalah ketika nanti mandi janabah gitu. Jadi tatonya sendiri memang diharamkan, cuman masalah ketika wudu beda cerita nih. Diurai dulu apakah dia bikin lapisan atau tidak. Dia tidak bikin lapisan, nggak ada masalah wudunya. Tapi kalau bikin lapisan, apakah dia di anggota tubuh atau bukan di anggota tubuh, kan begitu. Lalu bagaimana kalau orang yang masuk Islam dalam keadaan sudah bertato? Ya terima masuk Islamnya, lalu bertahap-tahap dihilangkan dengan proses yang tidak menyakiti. Artinya kan dulu ada omongan kalau masuk Islam tatonya disetrika gitu. Nggak ada obat syariat yang kayak gitu. Nggak ada ulama yang ngajarin kalau bertato disetrika, nggak ada. Itu namanya bunuh diri, nyakitin. Jadi ketika dia masuk Islam, terima dia sebagai orang Muslim, ajarin dia sholat sambil diajarin tatonya dihapus satu persatu gitu. Karena dia selain dia menghalangi air wudhu dan mandi janabah, itu juga membuat dia keharaman gitu. Maka dihilangin pelan-pelan, dihilangin satu. Dan sekarang sudah ada metode laser. Saya nggak tahu ya itu seberapa mahal ya. Tapi beberapa teman, saya punya teman, beliau memang menyediakan hapus tato gratis tuh. Kalau yang kenal Ustadz Ismaidas itu, Ismaidas Makfiansyah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat itu, beliau punya program hapus tato dengan laser dan itu gratis tuh, tinggal daftar aja gitu. Jadi ya kita ajarin gitu, pelan-pelan gitu. Intinya bahwa untuk urusan tato hukumnya berbeda dan masalah wudhu harus ada uraian lagi yang lebih rinci. Oke? Insya Allah menjawab. Oke, untuk berikutnya Mas Eran, silakan Mas Eran yang melakukan pertanyaan. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya tentang tempat berwudu.
ada yang Ya. bilang berwudu di tempat yang ada toiletnya klosetnya itu katanya makruh gitu. Jadi dianjurkan untuk wudu di tempat yang tidak ada klosetnya. Nah, sedangkan kan kalau anak kos gitu ya Ustadz ya, atau emang rumah yang tempat wudu, untuk berwudunya memang adanya yang memang barengan sama kloset gitu. Bahkan ada yang mungkin depan mepetan gitu kerannya. Nah, itu gimana ya Ustadz? Iya, benar. Jadi memang ulama memakruhkan wudhu di tempat yang dikhawatirkan ada najisnya. Jadi kemakruhan itu terikat. Kemakruhan itu terikat dengan khawatir ada najis yang nempel lagi. Karena wudhu itu kan proses pembersihan. Kalau proses pembersihan kena sama najis kan jadi sia-sia. Makanya itu dimakruhkan tuh. Jadi kemakruhan itu ada sebabnya, yaitu sebabnya khawatir terkena najis. Maka kalau kekhawatiran itu kita hilangkan, maka kemakruhannya juga hilang. Bagaimana menghilangkan kekhawatiran itu? Ya mungkin membelakangi klosetnya gitu. Jadi air jatuhnya itu bukan di kloset, sehingga kemungkinan ada najis itu sedikit karena air jatuh di tempat yang memang sudah steril, sudah bersih. Jadi tinggal hilangkan kekhawatiran adanya najis sehingga kemakruhannya hilang. Begitu. Oke? Baiklah Ustaz. Cukup jelas. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Serang. Kemudian untuk selanjutnya Mbak Citra, silakan untuk pertanyaannya. Baik. Syukron Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau bacain titipan pertanyaan sama nanti terakhir ada pertanyaan dari saya, Ustaz. Ya. Ada 2 titipan. Yang pertama terkait tadi jangan sampai ada yang menutupi kulit gitu, maksudnya saat ketika berwudu, misalnya kalau kita habis donor darah atau mungkin jatuh terus pakai Hansaplast itu bagaimana ya? Itu satu, Ustaz. Yang kedua, yang terakhir, perempuan kan pakai makeup tuh kadang ada yang waterproof, Ustaz, entah maskara atau sekarang bahkan foundationnya itu waterproof, itu kan menutupi keseluruhan wajah. Itu gimana ya wudunya? Itu, Ustaz. Yang ketiga, kalau boleh saya mau nanya tentang seberapa lama 1 kali wudhu itu bisa digunakan untuk sholat, Ustaz? Kalau katakanlah nggak batal-batal gitu ya, boleh 2 kali, 3 kali, atau seberapa? Gitu, Ustaz. Syukron, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama soal jadi lupa tuh. Yang pertama soal apa tadi? Soal Hansaplast, Ustaz. Oh iya, ya. Jadi Hansaplast itu sama sebenarnya hukumnya dengan benda lain. Kalau dia menghalangi, maka sebaiknya dibuka. Jadi ya, kalau karena ada Hansaplast kan yang kebanyakan Hansaplast menghalangi, tapi Hansaplast itu kalau disemprot terus tuh, diguyur terus, dia nyerap juga tuh air. Nah, kalau memang dia itu karena dia menghalangi, maka dibuka. Kalau khawatir dibuka ada luka begitu, maka tunggu sampai sekiranya boleh dibuka selama waktu sholat nih belum selesai. Ini datang waktu zuhur nih. Kemudian ada Hansaplast gitu. Langsung wudhu aja gimana? Ya bisa sih, cuman kalau ini nih nggak kena nih dalam nih air terhalangi Hansaplast. Ya udah buka aja. Waduh, nggak boleh dibuka. Emang kenapa? Ada lukanya. Loh, kalau ada lukanya boleh nggak dibuka? Boleh, cuma nanti. Ya kalau gitu nanti wudhunya, sholatnya pun nanti ditunda karena ada lukanya. Kalau memang boleh, kalau memang harus menunda begitu ya. Jadi sekiranya sampai waktu sholatnya masih ada, dibuka. Tapi kalau memang bisa dibuka sekaligus, buka sekaligus waktu itu. Kayak donor darah kan memang nggak butuh lama kan. Itu kan ditutup hanya sekedar alkoholnya bereaksi sehingga darah pori-porinya tertutup. Jadi itu dibuka. Tapi kalau harus nunggu, tinggal lihat
nunggunya apa harus sampai lewat waktu sholat atau masih dapat waktu sholat. Kalau sampai waktu sholat belum juga boleh dibuka, maka wudhu seperti biasa, bagian yang perban ini dilewatin atau diperban atau di hansaplas dilewatin. Nah, ini contoh nih, yang ini nih tangan kanan nih, yang ada hansaplasnya atau mungkin perban. Wudhu kayak biasa, wudhu muka basah, tangan kanan juga dibasahin, yang nggak ada perbannya dibasahin. Nah, bagian yang ada perbannya cukup diusap. Tangan kiri kita basahin, diusap tuh yang perban. Gitu. Ini hukum orang yang berwudu dengan perban. Diusap itu perbannya, selesai pindah tangan kiri, kemudian pala, terus begitu sholat, nggak ada masalah. Jadi bagian yang termasuk kepala nih. Jadi satu bagian yang diperban tidak bisa membuat seluruh bagian diusap semua, enggak. Gitu. Itu namanya la yasqutul maisur bil ma'sur. Jangan gara-gara ada kesusahan satu, semua mau ikut susah, enggak. Yang susah cuman tangan doang. Maka tangan ini doang yang disisain. Air lewatin, nanti pas apa namanya bagian ini tangannya di tangan kita yang lain basah diusap. Gitu. Begitu kira-kira. Yang lain diterusin. Paham nggak kira-kira Mas Dimas? Gitu. Insya Allah paham. Mbak Citra gimana? Ya, paham Ustaz. Insya Allah. Kalau emang dibukanya nggak boleh segera, jadi dibukanya nunda, gitu. Dibukanya nundanya kelamaan, maka wudhu begitu aja. Nah, begitu lalu itu yang bagian itu tuh diusap aja, gitu. Itu hukum bagi orang yang perban, hansaplas atau mungkin diperban, gitu. Tapi kalau hansaplas sih biasanya lukanya berarti luka ringan, nggak ada masalah. Biasanya itu yang diperban itu. Itu yang pertama. Yang kedua soal make up ya. Ya, make up waterproof. Ya betul. Jadi kalau make up, saya belum punya solusi ya. Kalau orang udah make upan dari pagi, kemudian sholat zuhur, gimana? Ya udah, make upnya di geser-geser. Sampai ya itu karena itu menghalangi, itu menghalangi, maka wudhu yang dilakukan menjadi tidak sah karena terhalangi lapisan itu. Karena emang kadang perempuan tuh dandanya ketebelan tuh ya. Itu kalau senggol dikit ngebul tuh, soalnya bedaknya kemana-mana. jadi saking tebalnya. Jadi emang kalau menghalangi ya wudhunya nggak sah. Jadi harus dihilangkan dulu, baru kemudian dia wudhu begitu. Oke? Dan wudhu yang ringan, make up yang ringan-ringan aja. Jadi habis wudhu make up lagi seukuran apa istilahnya menyegarkan tubuh begitu ya. Artinya tidak sampai terlihat lusuh. Kemudian yang ketiga soal menjaga wudhu buat berapa lama ya, wudhu itu selama dia tidak berhadas dia bisa sholat seberapapun yang dia mau. Habis zohor dia wudhu, sholat zohor. Habis zohor dia belum batal, dia sholat sunnah ba'diyah. Habis ba'diyah dia belum zohor, masuk masjid dia sholat tahiyatul masjid. Belum batal, kemudian dia mau baca Quran, dia sholat dulu sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak, sholat terserah. Kemudian asar belum batal, sholat asar. Terus, jadi selama wudhunya tidak batal, bagi orang normal gitu ya, bagi orang kita nih yang terjaga hadasnya, begitu wudhunya tuh tidak terbatas. Jadi berapapun sholat yang dikerjakan nggak ada masalah. Yang dibatasi itu untuk orang yang hadasnya tidak terjaga, yang hadasnya terus-terusan keluar. Orang yang kayak gitu satu wudhu cukup untuk satu sholat fardu. Setelah sholat fardu selesai batal otomatis wudhunya gitu. Tapi kalau orang yang kita nih orang normal nih yang hadasnya terjaga ya selama masih ada wudhu tidak batal sholat berapapun nggak ada masalah begitu. Oke? Syukron Ustaz, jazakumullah khair. Alhamdulillah. Teman-teman saudara kita yang lain ada yang mau bertanya kembali? Oh, Mbak Ayu, silakan ini untuk pertanyaan terakhir. Silakan Mbak Ayu. Maaf Pak Ustadz, penyambung yang barusan Pak Ustadz bilang kan berarti satu wudhu untuk orang normal bisa untuk berapa kali sholat. Nah, ternyata kalau wanita suka keluar keputihan. Sedangkan itu sudah jadi keluar aja udah jadi penyakit gitu loh. Keputihan bukan yang putihan yang ya tiba-tiba suka keluar dikit-dikit kayak gitu. Nah, itu gimana tuh? Apakah batal wudhunya atau bagaimana?
kalau keluar itu ya wudhunya batal. Karena salah satu sebab pembatal wudhu keluar sesuatu dari lubang kemaluan. Apapun yang keluar dari lubang kemaluan, kalau itu dia keluar sedang berwudhu, maka wudhunya batal. Ya harus wudhu lagi. Gitu. Oke, Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Pak Ustadz, boleh satu pertanyaan lagi Pak Ustadz ya? Ya. Satu aja lagi. Ini banyak banget Pak Ustadz, alhamdulillah nih. Assalamualaikum Mas Dimas. Ya, makasih Mas Dimas. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, alhamdulillah jadi salah satu partisipan kajian kita ini, ada saudari kita, adik kita ini baru bersyahadat sekitar 3 hari yang lalu Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau tanyain aja apa sih yang pertama-tama kali wajib harus dipelajarin, karena kan banyak banget yang harus dipelajarin sebenarnya ya Ustadz, tapi yang skala prioritas tuh apa ya Ustadz ya? Yang wajib dipelajarin secara prioritas pertama akidah Islam. Akidah Islam itu tauhid. Tauhid itu mengenal Allah dengan seluruh sifat yang mulia. Jadi secara sederhana meyakini bahwa Allah itu disifati dengan seluruh sifat yang sempurna. Dan kemudian sifat lanjutannya itu dipelajari secara perlahan-lahan. Jadi yang pertama akidah Islam. Yang kedua taharah. Karena taharah berkaitan dengan kewajiban sholat yang memang harus dikerjakan harian itu. Taharah itu suci Ustaz. Taharah itu apa ya Ustaz ya? Taharah itu bersuci daripada hadas dan juga najis. Yang kita pelajari ini juga bagian daripada taharah. Gitu. Jadi setelah taharah baru kemudian sholat. Akidah, taharah, sholat. Itu 3 itu sudah cukup untuk orang yang baru masuk Islam. Wudunya taharahnya dipelajarin, sholatnya dipelajarin, habis itu baru dia mau naik yang lain setelah sholat dan taharah dan sholatnya dipelajari gitu. Yang penting mah kagak usah muluk-muluk kalau bahasa orang kampung. Belajar sedapatnya aja. Ada pengajian taharah ikut gitu. Ikut cuman kagak paham-paham, biarin nggak paham-paham. Yang penting belajar. Yang penting tahu mana yang wajib. Kalau wudhu tuh harus. Jadi nggak usah muluk-muluk, wah ini harus tahu begini, harus tahu begitu. Nyantai aja. Jadi yang penting yang wajibnya dulu, wudhu sama sholat. Nah, bagian daripada wudhu adalah taharah itu gitu. Oke. Ya Ustaz, terima kasih banyak. Ya, saya punya kelas di channel YouTube saya soal akidah, tauhid. Jadi tauhid untuk pemula. Maka kitab namanya Jawahir Kalamiyah. Kitab Jawahir Kalamiyah itu akidah, pelajaran akidah Islam yang sangat sederhana sekali, gampang dipahami, bahasa Arab. Tapi saya ngajarnya ya saya terjemahin. Ya mungkin itu bisa kalau mau belajar akidah di playlist. Nanti saya kasih playlistnya tentang akidah akidah Islam, yaitu tentang akidah Islam kan 5-6 tuh, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada qada qadar, iman kepada hari akhir. Jadi yang intinya iman yang nomor 1 dulu, iman kepada Allah dulu gitu. Insya Allah ada di situ pembahasannya. Oke. Oke, siap Ustadz. Makasih banyak untuk semuanya, terutama ada saudari kita yang baru bersyahadat sekitar beberapa hari yang lalu. Nanti kita bisa kasih link Ustadz Ahmad Zarkasi, dan yang pasti setiap Rabu ikutin aja kajian ini ya. Kalau ada yang mau ditanyain, langsung aja tanyain ke Ustadz Ahmad Zarkasi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Dimas. Oke, makasih Mas Endi. Aduh, senang banget dengarnya. Sahabat-sahabat fikih yang dimuliakan Allah, ternyata waktu juga yang memisahkan waktu belajar kita untuk hari ini. Dan saya informasikan kembali, di minggu depan insya Allah akan ada kembali belajar kita bersama-sama lagi dengan tema yang berbeda tentunya.
Dan kami informasikan kembali juga bahwa seluruh tema-tema kajian tentang kitab ini sudah bisa disaksikan, diamati ulang, atau maupun bisa di-share ke teman-teman, keluarga, Anda Tolang di playlist Fitih Hamasa di YouTube. Dan akhir kata, apabila saya ada kesalahan, mohon maaf. Dan saya juga mewakili dari teman-teman Fitih Hamasa juga berharap ilmu-ilmu ini bisa kita sama-sama manfaatkan dan kita terapkan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Dan di terakhir, saya kembalikan lagi pada Pak Ustadz Ahmad Zarkasi untuk melakukan penutup. Silakan Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman yang dirahmati Allah. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah, umur panjang, murah rezeki, kuat iman sampai akhir hayat. Dan juga kita doakan teman-teman yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang susah diberikan jalan keluar, dan yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit ya.